apa-apa, Udah saya mengerti. record, oke. Karena Baik, emang udah lama ya. iya udah lama banget nggak zoom-zooman Demi lagi. baik, Baik, kita mulai ya, Kak Rey. iya betul Baik, kan. saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua teman-teman yang sudah bergabung di Zoom malam ini. Terima kasih atas kehadirannya. Pada kesempatan ini kita akan menimba ilmu dari Kak Novelina Yusraningtyah, seorang psikolog ya, yang insya Allah ilmunya sudah banyak dipelajari di bangku kuliah dan juga mungkin di kehidupan nyata. Yang kali ini temanya adalah karena remaja ingin dimengerti. Memang usia remaja itu adalah usia yang kalau orang bilang sebelah kakinya itu ada di dunia anak-anak, tapi sebelah kakinya lagi di dunia dewasa gitu. Jadi jalannya tuh masih pincang kalau kalau kita ibaratkan gitu ya. Mereka belum bisa stabil dalam menjalani kehidupan ini. Nah, kemudian kalau kita sebagai orang tua itu ya, bagaimana caranya kita ini bisa membersamai anak-anak remaja itu ya, mendampingi, kemudian bagaimana kita bisa menjadi teman yang asik gitu untuk mereka, sehingga mereka itu nanti bisa terbuka sama kita, bisa apa ya, tidak mencari teman yang keliru gitu ya, istilahnya kadang-kadang karena kita tidak nyaman di rumah, tidak nyaman dengan orang tua, akhirnya mereka mencari di tempat lain yang dikhawatirkan gitu, justru menjerumuskan mereka kepada hal yang tidak diinginkan. Ya, sedangkan mungkin sebagai remaja sendiri, karena belum stabil tadi ya, belum masih mencari jati diri, mungkin bingung juga gini, seharusnya aku tuh harus gimana sih, aku pengennya gini tapi kok salah, pengennya gitu kata orang tua nggak benar, padahal hatiku kepengennya seperti itu misalnya. Nah, barangkali nanti di sini Mbak Velin bisa lebih jelas gitu ya memaparkan bagaimana tentang remaja yang ingin dimengerti. Baik, saya persilahkan kepada Mbak Velin. Silakan Mbak Velin. Baik, terima kasih Ibu Adeningrum dan juga Kak Rey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan oleh Dandelion Producer untuk sharing malam hari ini. Kita belajar bareng ya. Karena udah ada banyak yang senior dan saya salut sekali seperti Ibu Jumiati yang menerbitkan 5 buku. Wow, keren sekali Ibu. Karena apa ya, saya selalu salut gitu loh dengan penulis. Tidak kemana-mana di situ kita berdiam, namun layaknya pohon kelapa yang ada di tengah lautan yang tunasnya itu tumbuh di mana-mana, bahkan di benua lain gitu. Karena insight yang diberikan, energi yang diberikan untuk kami para pembaca itu ngena banget gitu. Dan saya sangat salut, selalu kagum dengan siapapun penulis, dan semoga kita bersama di sini nanti bisa bareng-bareng untuk ikhtiar baik ini ya. Um, Siapa tahu ini menjadi salah satu amaliyah juga untuk kita dan nantinya tetap hitung sebagai amalan meskipun kita sudah tidak ada. Oke, baik kita langsung masuk ke sesi materi. Nah, penekanan pada malam hari ini semoga bisa dapat membuat kita lebih memahami bagaimana karakteristik remaja dan terkait dengan bagaimana isu kesehatan mental di remaja. Karena permasalahan-permasalahan yang ada di remaja sebenarnya tidak jauh dari isu kesehatan mental. Dan literasi ini perlu kita miliki karena apapun peran kita sebagai orang tua atau sebagai kakak, kita perlu tahu bagaimana sih sebenarnya ada red flag atau kayaknya udah nggak beres nih dari adikku ya atau dari anakku. Sehingga kita bisa belum mengarah pada perilaku yang tidak diinginkan, itu kita bisa ada upaya untuk ngerem itu, untuk merangkul itu. Nah, baik. Slide-nya sudah terlihat dengan baik, ya. Oke, masuk ke perkembangan remaja. Nah, kalau misalnya bahas tentang remaja, itu banyak yang mengkaitkan dengan berbagai permasalahan gitu ya. Karena memang di usia ini, di rentang usia 11 sampai 12 tahun,
22 tahun, mohon maaf, itu terjadi perubahan yang sangat besar. Yang awalnya di tahap anak-anak yang mungkin masih bisa dibilangin gitu ya, masih bisa dikasih aturan kalau misalnya agak ketat di rumah seperti apa, masih bisa ngikutin lah ya. Kalau misalnya di remaja, kadang-kadang kenapa ya lebih suka ngelawan, lebih suka untuk seenaknya sendiri, bahkan juga sering membantahnya. Karena memang kalau dari segi kognitif, remaja itu sudah punya kemampuan benalar dan memecahkan masalah yang lebih baik daripada masa-masa sebelumnya. Dan dari struktur kognitifnya pun dia juga cukup baik, tapi di sisi lain dia juga belum cukup pengalaman gitu loh. Jadi makanya seringnya satset gitu ya kalau bahasa sekarang, tapi di sisi lain belum cukup pengalaman untuk mengetahui bagaimana sih resikonya kalau misalnya kita berperilaku demikian gitu. Banyak yang langsung berperilaku tanpa berpikir terlebih dahulu gitu. Baru melakukan, setelah itu baru berpikir gitu ya, kasih remaja. Nah, dari sisi perkembangan emosinya, sering disebut sebagai sosok yang punya badai emosi. Karena saking sensitif dan intensnya, kalau misalnya pagi senang-senang gitu, malam tiba-tiba terus murung, mengunci diri dalam kamar, mungkin ya, gak mau ketemu sama orang lain. Padahal paginya tuh biasa-biasa saja gitu. Ya karena bikin bingung orang tua ya. Terus juga cenderung sensitif dengan tekanan teman sebaya. Ada perubahan emosi yang terjadi lebih cepat dan terkait penampilan diri sendiri, tentang bagaimana pandang diri sendiri secara fisik itu juga sangat sensitif. Dari segi sosialnya, dia sudah punya pertemanan yang lebih luas dan cenderung untuk mengikuti bagaimana gaya yang dilakukan oleh teman segengnya nih. Ini yang jadi kadang-kadang rawan ya, karena kalau misalnya teman sepermainannya memang positif, bagus untuk memberikan dia bisa lebih baik gitu, itu oke-oke aja. Tapi yang bikin deg-degan orang tua tuh kalau misalnya teman-temannya cenderung yang membawa pengaruh negatif gitu ya, sedangkan kita sendiri pun juga nggak bisa terus mengkungkung dia untuk terus di rumah karena memang sudah tahapnya dia untuk berteman. Justru kalau misalnya anak di usia ini nggak punya teman, kita juga perlu bertanya, nah kenapa ya kok sendiri aja di rumah, kok di rumah nggak nongkrong ya, dari Senin sampai Minggu, Senin lagi kok ya kegiatannya itu aja, sering di rumah, nggak sering bareng sama teman. Justru jadi pertanyaan juga buat orang tua. Jangan-jangan anakku nggak punya teman. Nah, padahal uh, idealnya seorang remaja memang udah punya tuh teman yang dekat, yang sering main bersama-sama. Nah, dan juga sudah mulai tumbuh peran sosial dia di sekolah maupun di tempat luar sekolahnya, di tempat les atau di tempat yang dia meningkatkan bakat minatnya, sudah ada peran-peran yang dia ada memiliki tanggung jawab di situ. Nah, selanjutnya kalau misalnya kita berbicara kenapa sih ada perilaku remaja yang baik-baik aja, tapi di sisi lain banyak juga tuh perilaku yang menyimpang. Sebenarnya apa sih hal yang mempengaruhi? Salah satu ada sebenarnya ada sangat banyak faktor ya, tapi kita coba akan membahas 4 hal ini. Yang pertama terkait pola pengasuhan orang tua. Sedikit banyak ini pasti mempengaruhi bagaimana remaja berperilaku saat ini. Orang tua yang cenderung overprotective terhadap seorang anak dan pola pengasuhan itu terbawa sampai dia usia remaja, mau tidak mau ya dia akan tumbuh sebagai remaja yang kurang bisa percaya diri, selalu tergantung pada orang lain, selalu mengandalkan orang lain. Dan sebaliknya, orang tua yang terlalu membebaskan anaknya, tidak memberikan batasan sama sekali untuk anaknya, maka di usia remaja juga akan cenderung dia mudah untuk melakukan perilaku yang cenderung ekstrim dan membahayakan dia. Pun dengan pola pengasuhan orang tua yang demokratis, yang sebenarnya cukup membuka dialog gitu ya di dalam rumah, tapi kadang-kadang ada juga yang kurang seimbang nih antara aspek tadi gitu. Idealnya memang ada keseimbangan antara bagaimana orang tua memberikan stimulasi fisik, kognitif, sosial, dan juga emosi,
Tapi yang sering ditemukan adalah banyak orang tua yang nge-push perihal kognitif aja gitu. Jadi gimana biar anak bisa berprestasi di sekolah maupun luar sekolah, jadi itu yang selalu di-push gitu. Dan banyak waktu yang diluangkan atau banyak waktu yang dialokasikan remaja untuk kegiatan itu, untuk les. Jadi sekolah udah mulai pulangnya sore, habis itu belum lagi les lagi gitu ya. Les yang ada kaitannya juga dengan pelajaran di sekolah, belum lagi kursus-kursus lain. Nah, sehingga ini juga bikin salah satu anak ketika dia mungkin merasa tidak sesuai dengan ekspektasi orang tua atau tidak sesuai dengan target yang dia inginkan, bikin dia down banget gitu. Karena aspek sosial dan juga emosinya belum begitu distimulasi atau dikembangkan setajam yang kognitif tadi. Jadi kayak semacam ada ketidakseimbangan stimulasi yang dilakukan oleh orang tua. Ini sangat berpengaruh pada perilaku remaja saat ini. Yang kedua adalah keunikan temperamen remaja. Tentu di usia ini mulai terbentuk ya, mulai agak terbentuk karakter tuh. Yang awalnya mungkin dari dia yang ekstrovert, juga ada yang introvert atau pertengahannya gitu ya, tengah-tengah. Ada berbagai keunikan di remaja dari dirinya sendiri, dan ini juga sangat mempengaruhi perilaku dia. Remaja yang introvert bukan berarti dia selalu identik dengan permasalahan kesehatan mental, enggak. Kalaupun dia seorang introvert, tapi dia mampu gitu ya mengembangkan dirinya, dia tahu kelebihan dan kekurangan dirinya, dia juga bisa berteman, bisa ada buat temennya, dia juga bisa menjalin relasi yang sehat dengan lingkungan sosialnya, dia juga bisa jadi remaja yang unggul gitu, bukan karena yang kebanyakan kita persepsikan kan introvert selalu semacam identik dengan antisosial dan lain-lain, padahal enggak gitu. Asal keterampilan sosial juga cukup baik, dia juga bisa berkembang menjadi remaja yang sehat. Nah, selanjutnya yang mempengaruhi perilaku remaja juga adalah bagaimana hubungan dia dengan pergaulan di dunia luar. Ini jelas sekali ya. Dan yang terakhir adalah perubahan zaman. Karena kita memang nggak bisa menarik remaja ini untuk di rumah dan ngikutin apa sakleknya orang tua, tapi dia juga perlu berdinamika dengan zaman. Tapi yang kemudian menjadi tantangan adalah bagaimana tuh bisa menyeimbangkan perkembangan teknologi yang luar biasa itu agar tetap positif dengan remaja ini. Itu yang kemudian jadi PR ya, karena banyak juga yang akhirnya kurang dapat mengontrol diri sehingga untuk penggunaan gadget terlalu berlebihan, dan itu sangat mempengaruhi bagaimana dia berperilaku. Oke. Nah, teman-teman dan juga Bapak Ibu yang datang, isu kesehatan mental itu saat ini memang lebih mengarah ke usia remaja. Banyak penelitian yang menunjukkan, dan salah satunya menyatakan bahwa 1 dari 3 remaja itu memang memiliki masalah kesehatan mental. 1 dari 20 remaja di Indonesia memiliki gangguan mental dalam 12 bulan terakhir, dan memang hanya sedikit remaja yang mau mengakses layanan kesehatan mental. Artinya, memang literasi terkait kesehatan mental ini sangat minim, sehingga remaja pun juga masih enggan untuk mau meminta tolong saat dia membutuhkan, dan orang terdekatnya, entah itu orang tua, saudara, guru mungkin yang terdekat dari remaja, belum tahu bagaimana sih untuk mendeteksi dini remaja yang sudah nggak oke nih sekarang. Makanya salah satu tujuan sesi malam hari ini semoga kita bisa lebih memahami bagaimana kondisi kesehatan mental dari remaja, sehingga apabila kita menjumpai mungkin dari anak atau saudara yang usia remaja tapi sudah menunjukkan tanda-tanda ini, kita bisa lebih cepat untuk merangkul dia dan mungkin mengarahkan dia untuk berkonsultasi ke profesional. Kesehatan mental itu tidak hanya berbicara terkait isu-isu gangguan jiwa ya. Sebenarnya Ibu dan juga teman-teman, kesehatan mental ini seseorang yang sakit belum tentu dia 100% sehat gitu ya.
Jadi misalnya orang yang dengan diagnosa bipolar atau orang dengan diagnosa anxiety yang memiliki gangguan kecemasan, belum tentu loh dia memiliki kesehatan mental yang buruk. Nah, memang dia punya mental illness ya, tapi ketika dia secara fisik sehat, terus dia juga mampu mengenali dirinya sendiri, bisa mengembangkan diri dengan apa yang dia miliki, dapat mengatasi stres sehari-hari maupun stres yang berat yang dia dapatkan, bisa produktif, dan juga bisa berkontribusi untuk komunitasnya, untuk lingkungan sosialnya. Dia termasuk sehat secara mental, meskipun dia memiliki gangguan mental. Nah, mungkin nanti akan kita bahas selanjutnya. Secara umum, yang perlu kita pahami dari kesehatan mental bahwa kesehatan tidak ada ya yang disebut dengan kesehatan fisik tanpa adanya kesehatan mental. Jadi fisik, mental, spiritual, dan sosial ini gandengan. Jadi salah satu tubuh di mana kita bisa hidup secara sehat. Dan ada 4 indikator nih yang bisa dikatakan kita sehat secara mental. Dan asyiknya, misalnya dari keempat indikator ini, ada satu aja yang nggak kita ketahui gitu ya, yang nggak kita lakukan atau mungkin kita belum bisa melakukannya itu jadi tanda juga, jangan-jangan aku nggak pure sehat beneran nih gitu ya. Mungkin iya kita bisa tahu bagaimana kemampuan diri kita bisa produktif, tapi untuk lingkungan sosial, untuk bagaimana kontribusi kita masih belum. Nah, ini mungkin jadi kayak semacam alarm, oke, kayaknya aku perlu meningkatkan aspek ini deh biar aku semakin sehat secara mental. Oke, nah ini adalah piramida yang mungkin bisa menggambarkan kondisi seorang remaja. Kalau misalnya dia udah pink, itu yang sering ibu dan juga teman-teman lihat di konten media sosial ya, bagaimana seseorang memiliki mental disorder atau mental illness. Nah, sebelum ke sana, sebenarnya yang paling bawah sendiri itu yang lebih banyak terjadi gitu. Yang bagian hijau dan bagian kuning. Mungkin remajanya ini baik-baik saja gitu ya, dari sisi dia juga nggak ada keturunan seseorang yang memiliki gangguan mental, terus mungkin dia dari kecil sampai remajanya oke-oke aja. Tapi kenapa ya pas waktu dia ujian nasional, mungkin kalau dulu ada ujian nasional ya, ada ujian nasional, terus dapat nilai yang jeblok misalnya, terus dia bener-bener kayak langsung mengurung diri, gak mau ketemu teman-temannya, menutup semua media sosial, dan melakukan perilaku-perilaku lain yang nggak dia banget gitu, sangat berbeda dengan dia sebelumnya. Nah, mungkin itu bisa masuk di bagian kuning ini gitu. Nah, ketika kita sebagai orang tua atau sebagai orang dewasa di sekitar remaja yang nggak aware, nggak menyadari ada sinyal-sinyal itu, dia bisa masuk ke yang pink ini, masuk ke mental disorder yang sebenarnya dari awal bisa kita cegah gitu. Nah, untuk lebih memahaminya, coba kita perhatikan bagian ini. Jadi, masalah kesehatan mental itu tidak hanya dari faktor eksternal maupun faktor internal. Dari luar dan dari dalam diri seorang remaja itu semuanya saling mempengaruhi. Bagaimana kondisi internal dia, secara fisik, kerentanan dia, apakah kondisi dia memang dari IQ-nya dia, dari kondisi dia disabilitas atau enggak, itu juga sangat mempengaruhi. Dan juga dari segi eksternal atau dari sosialnya dia, apakah dia mengalami bullying atau enggak, terus bagaimana keluarga, terus bagaimana lingkungan sekolahnya dia. Ini sangat berinteraksi dari kesemua aspek ini yang turut mempengaruhi apakah seorang remaja bisa tetap sehat atau enggak. Jadi nggak bisa kita ngejudge, oh dia kayak gini mungkin karena dia kena bully ya. Gitu. Mungkin iya, dia mengalami bullying di sekolah, tapi
ketika seorang remaja mengalami bullying, tapi di rumah itu cukup suportif, ada dukungan, ada kenyamanan, ada tempat dia untuk mengadu dan rasa aman itu dia dapatkan dari orang lain dan dia mendapatkan penguatan dari lingkungannya, mungkin dampaknya nggak sampai separah itu gitu. Jadi berbeda dengan remaja yang kondisi keluarganya sebaliknya. Sehingga meskipun dengan kasus yang sama, misalnya sama-sama bullying, sama-sama dia dapat nilai ujian atau dia nggak diterima di PTN misalnya, dengan kasus yang sama, seseorang remaja akan memberikan respon yang berbeda-beda. Karena ada banyak sekali aspek yang dituliskan di sini yang mempengaruhi bagaimana kesehatan mental dia tetap terjaga. Nah, kalau misalnya berbicara terkait stres, menurut teman-teman nih yang di sini mungkin bisa menyampaikan pendapatnya ya. Stres itu baik atau buruk sih? Ya, silahkan mungkin ada yang mau berbagi cerita dulu mungkin. Ada yang mau berpendapat dari teman-teman? Kalau berbicara terkait stres, itu apakah baik atau sebaliknya itu buruk? Biasanya Atau kan orang ini ya Mbak Belin suruh menghindari stres gitu. oke, menghindari ya Bu. Baik, bening dong. Kalau teman-teman yang lain mungkin ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Oke. Menghindari stres memang kalimat yang sering banget kita ini ya temui. Lalu jangan stres-stres deh, kalau bisa dihindarin aja. Kalau misalnya di situ kayaknya bilang stres sudah menghindar gitu ya. Namun di sisi lain ternyata ada aspek positifnya juga gitu dari stres. Remaja yang nggak di situasi yang menantang gitu ya, jadi flat-flat aja lingkungan sosial atau lingkungan sekolahnya atau lingkungan rumahnya nggak nge-push dia untuk berkembang yang nggak ada tekanan sama sekali, itu sebenarnya juga menjadi tanda si remaja ini nggak berkembang gitu. Sehingga stres ini baik asal dengan porsi yang tepat. Karena terlalu banyak stres seperti yang di kolom yang warna merah, ini juga bikin permasalahan yang lain gitu ya untuk remaja. Jadi kita sebagai orang tua atau orang dewasa di sekitar remaja, misalnya udah tahu nih kayaknya dia kok ini banget ya, perilakunya udah beda banget. Nah, coba kita ulur dia untuk masuk ke ungu ini, atau kalau saya syukur-syukur bisa sampai ke hijau ini biar tetap terjaga kesehatan mentalnya. Nah, apa saja sebenarnya yang menyebabkan seorang remaja cukup mengalami tertekan gitu ya. Tidak adanya hubungan emosional yang dekat dengan orang tua atau orang lain, peran dewasa di sekitar dia, ini juga bikin seorang remaja merasa tidak aman. Gimana sih perasaannya kalau misalnya udah ngerasa nggak aman? Jadinya kan mau nggak mau kita mesti mencari rasa aman itu dari orang lain, siapapun itu. Kalau ketemunya ke peers atau pertemanan yang baik, itu akan membantu dia, akan sangat membantu dia. Tapi kalau misalnya sebaliknya, dia nggak dapat ini dari rumah, nggak dapat dari keluarganya, dan ketemunya ke pertemanan yang kurang sehat dan banyak memberikan dampak negatif, ya ini yang akan jadi PR banget untuk kita selanjutnya gitu. Jadi penting sebagai kita orang dewasa maupun orang tua remaja untuk memberikan rasa aman ini untuk remaja. Konflik di rumah tangga pasti, pengalaman perpisahan atau kehilangan, pengalaman kekerasan, kondisi fisik atau pengalaman pernah mendapatkan bencana alam, perasaan tidak berdaya ketika ada yang peristiwa di sekitarnya yang dia mungkin nggak bisa mengubah itu gitu ya, dan dia ada di situ, bullying yang sering terjadi, permasalahan dengan teman di sekolah, atau mungkin tekanan ya untuk si remaja ini menjadi yang terbaik, menjadi yang sempurna, itu juga bikin kondisi yang sangat tidak nyaman gitu untuk remaja. Dan yang juga sering terjadi adalah komunikasi yang penuh dengan komentar negatif atau kritikan. Memang rasanya
sulit sekali ya untuk ngerem apa yang mau kita komentarin gitu. Tapi ternyata menahan respon dan menunggu waktu yang tepat ini akan cukup membantu untuk remaja mau dekat dengan orang tuanya, dengan kakak-kakaknya atau saudaranya. Karena ketika kita pada saat itu misalnya dia lagi melakukan kesalahan dan kita memberikan komentar negatif atau kritikan yang tidak memberikan ruang dia untuk menyampaikan pendapatnya, menyampaikan perasaannya, ya maka dia akan semakin jauh dari kita. Dan ketika dia ada masalah lagi, lebih sulit untuk kita bisa membantu remaja untuk keluar dari permasalahannya. Sehingga mau tidak mau yang perlu kita upayakan terus-menerus adalah bagaimana menunjukkan empati, memberikan pilihan, tidak menyalahkan tapi memberikan refleksi pengalaman, dan pun kita juga sebagai manusia yang dewasa saat ini sering banget melakukan kesalahan juga remaja, dan ketika dia melakukan hal yang sangat membuat kita kesal mungkin ya, tahan untuk interogasi, sampaikan aja yang dilihat apa dan tidak usah ditambah-tambah yang lain, sampaikan observasi dari ibu atau kakak-kakak di sini tanpa menolak apa yang dia rasakan juga gitu. Dan saya pun sebagai kakak dari 2 adik juga pernah merasakan kegagalan gitu sebagai seorang kakak. Jadi kalau saya hanya cerita sedikit, dulu pada saat adik saya di usia pra-remajanya ya, di saat SMP gitu, ada perilaku yang karena sangat berbeda gitu ya dengan nilai-nilai dari keluarga. Mungkin semacam peran sebagai kakak yang ingin membantu adiknya untuk kembali ke rules yang benar, tapi cara yang saya lakukan pada saat itu sangat membuat saya menyesal hingga sekarang gitu. Saya benar-benar kayak marahin dia gitu, tidak memberikan kesempatan dia untuk menyampaikan bagaimana perasaannya, cenderung menyudutkan. Itu membuat adik saya malah semakin terpuruk di saat itu. Nah, sehingga sampai sekarang pun ya, saya mencoba untuk memperbaiki itu, dan alhamdulillah semenjak sekitar 3 tahunan lagi yang lalu, hubungan kami cukup membaik, dan bahkan pada saat tesis, saya mungkin kayak semacam ada unconscious dari diri saya yang ingin keluar ya. Jadi topik saya itu memang membahas terkait permasalahan yang adik saya alami dulu gitu. Dan beberapa hal yang akhirnya membuat saya tertarik untuk mendampingi klien remaja. Juga salah satunya berawal dari pengalaman saya, kegagalan saya sebagai kakak. Gitu. Dan mungkin kita semua yang ada di sini pernah mengalami pengalaman yang unik juga dengan remaja. Pun kita juga belajar ya, meskipun kita dulu pernah menjalani peran sebagai remaja, tapi rasa-rasanya saat ini sebagai orang dewasa di sekitar remaja ataupun orang tua, kok ada tantangan tersendiri ya, kesulitan sendiri untuk memahami dia seutuhnya. Silahkan, ini ada waktu untuk kita diskusi bersama-sama, dan semoga ini bisa menjadi penyemangat untuk menuliskan, untuk berkontribusi di penulisan buku yang ditanggung jawab oleh Ibu Niko. Baik, terima kasih. Silahkan untuk sesi selanjutnya. Baik, terima kasih Mbak Felin ya, alhamdulillah jazakallahu khairan. Ini luar biasa sekali ya. Ternyata kehidupan remaja itu tidak seperti apa ya, yang sering kita lakukan gitu. Jadi kadang-kadang menurut kita tuh benernya begini-begini, ternyata menurut remaja tidak bisa menerima itu sebagaimana apa adanya gitu ya. Kadang-kadang ada pemberontakan, kadang-kadang juga ada hal-hal yang kita tuh nggak tahu gitu. Seperti tadi Mbak Felin bilang pagi-pagi biasa aja ceria, tahu-tahu malam-malam menguji diri nangis dan sebagainya, itu memang emosinya masih naik turun gitu. Terus ini tadi yang seringnya sebagai emak-emak, sebagai ibu-ibu itu sulit untuk menahan itu,
ngomel. Jadi apa ya, kalau anak kita cerita tuh kepengennya langsung memberi solusi, langsung menasehati, langsung yang betul tuh kayak gini gitu. Kamu tuh nggak boleh gini-gini. Nah itu kadang-kadang membuat anak jadi tidak mau terbuka sama orang tua ya. Kadang-kadang mau cerita antar paling dibilang gini, antar paling gitu. Jadi bagaimana kita mensikapi anak itu yang nantinya akan membuat dia mau terus mendekat sama kita atau menjauh gitu. Nah ini butuh belajar ya, butuh kesabaran dan juga pembelajaran waktu yang mungkin tidak sebentar. Saya sendiri punya anak 4, Mbak Felin ya, dan semuanya itu beda-beda cara pendekatannya. Ya, ini tadi ya teman-teman sudah dipaparkan oleh Mbak Felin. Barangkali ada yang mau bertanya atau menanggapi, silakan boleh lewat chatting atau raise hand, bisa langsung. Mungkin dimulai dari Kak Rey dulu, gimana tanggapannya Kak Rey? Oke, Masya Allah. Terima kasih kesempatannya. Terima kasih Kak Novelina. Masya Allah ilmunya luar biasa. Saya kebetulan hampir setiap hari ya, Senin sampai Sabtu ya, kecuali hari Minggu gitu. Itu berinteraksi nih Kak dengan remaja gitu ya. Jadi bener banget juga tadi sampaikan Kak Ningrum bahwa kadang kalau ada siswa yang curhat gitu ya, atau berperilaku yang tidak sesuai, kita tuh benar langsung pengennya tuh ngingetin dan kasih tahu yang benar. Dan anak-anak kadang kurang nyaman gitu ya. Jadi alhasil mereka nggak terbuka gitu. Gimana sih Kak untuk apa ya kita tuh lebih apa ya mungkin karena kurang pembiasaan yang kontinu gitu ya untuk bisa memahami mereka. Ada nggak Kak kayak apa sih ya trik, tips biar anak remaja itu menjadi apa ya terbuka sama kita kayak gitu ya. Jadi ngerasa betul banget tadi kayak temen, nganggap kita temen seperti itu Kak. Terima kasih. Oke, iya terima kasih Kak Rey. Ini juga pertanyaan yang sering saya dapatkan juga. Memang asyiknya interaksi dalam keluarga itu kita selalu ada kesempatan untuk memperbaiki. Itu yang sampai sekarang selalu saya syukuri. Pun dalam mendidik anak-anak gitu ya, saya pun juga melakukan kesalahan. Yang terpenting adalah bagaimana kita berupaya untuk menjadi lebih baik gitu. Apapun peran kita sebagai kakak atau sebagai orang tua. Nah, gimana sih bikin remaja biar dekat, biar mau terbuka sama kita? Ini jelas ekspektasi perilaku dari orang lain kan nggak bisa kita kendalikan ya. Jadi mau nggak mau dari kita sendiri yang mengubah pola-pola yang ada dalam keluarga. Misalnya ada kecenderungan dalam keluarga untuk berkomunikasi secara tertutup atau satu arah aja, jarang ada dialog terbuka dan jarang ada pertanyaan tentang perasaan, hanya sekedar formalitas saja. Komunikasi-komunikasi yang tipe seperti itu memang cenderung membuat remaja enggan untuk menyampaikan apa yang dirasa. Memang mengubah komunikasi itu bukan hal yang mudah ya, perlu upaya dan ketika kita menyadari kayaknya ada yang nggak beres nih di interaksi kita sama anak atau dengan teman atau dengan siapapun yang usianya remaja, semacam menjadi tanggung jawab, artinya kita memiliki peran di situ untuk mengubah, untuk memulai perubahan baik menjadi komunikasi yang lebih hangat di keluarga. Dan sampai kapan upaya ini sampai tercapai tujuannya gitu. Saya yakin memang nggak mudah karena memperbaiki hubungan juga cukup banyak pola-pola yang sudah terbentuk sebelumnya. Dan untuk memperbaiki itu jelas perlu waktu. Tapi itu bukan masalah. Yang penting terus konsisten untuk melakukan komunikasi yang hangat, mencoba untuk menerima tanpa menghakimi, belajar mendengarkan, belajar untuk kita pun juga terbuka terhadap kesalahan yang kita perbuat agar dia juga menyadari bahwa oh ya nggak apa-apa ya kalau saya berbuat kesalahan aku cerita.
Kalau pengalaman saya sendiri yang terkait dengan interaksi saya dengan adik saya dulu waktu SMP, mungkin sekitar 3 tahun itu untuk mengembalikan seperti semula. Bahkan pun waktu adik saya kembali ada di posisi yang dia membutuhkan bantuan secara psikologis, saya juga tidak mendampingi secara mandiri gitu. Ada psikolog yang khusus mendampingi dia gitu, agar saya tidak tertrigger oleh peran saya sebagai kakak gitu. Jadi nggak profesional ya. Nah, jadi apapun yang kondisi Bapak Ibu atau teman-teman yang di sini yang mungkin kondisinya masih belum bisa dekat, remaja dari anak atau saudara, nggak apa-apa, terus diupayakan aja. Kita, yang penting dari kita yang mau konsisten, mau terus terbuka untuk dia. Nanti lama-lama, insya Allah pasti ada hasil yang bisa kita tuai. Terima kasih banyak Kak Re pertanyaannya. Ya, luar Semoga biasa sekali. sedikit Emang menjawab. kadang gini ya, Mbak Felin, kalau misalnya nih anak remaja kita menceritakan sesuatu, mungkin bisa kita contohkan, bukan contohkan apa ya, kita juga bisa cerita, oh dulu waktu ibu umur segitu tuh bagaimana gitu ya. Mungkin jadi anak, oh ibu saya juga kayak gini ya. Mungkin jadi ada rasa percaya gitu ya. Mungkin jadi mau cerita lagi. Iya, Barangkali iya seperti Ibu di rumah. Oh, ya, cerita aja kesalahan yang juga kita lakukan. baik, ini udah ada Mbak Lutfia Silmi ya, sudah raise hand. Silakan Mbak Silmi. Halo Mbak Silmi. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf nggak bisa live ininya, apa namanya, Bisa open kameranya. cam, oke, nggak apa-apa, Ya. silakan. Mungkin kalau aku ada ini sih, ada persepsi dari aku mungkin tentang gimana caranya buat biar lebih dekat dengan anak itu. Kalau yang aku pelajarin dari diri aku sendiri, mungkin alasan kenapa terkadang orang tua ada jarak dengan anak adalah saat orang tua terlalu terfokus dengan kesalahannya gitu. Kadang mereka lupa apa yang menyebabkan kesalahan tersebut terjadi. Yang saya rasakan tuh sehingga ibaratnya kadang tuh terlalu berputar-putar dengan masalahnya. Dan orang tua terlalu terfokus dengan itu tuh salah bla 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 bla, tapi tidak melihat dari garis besar apa penyebabnya dan juga mungkin terkadang orang tua yang memaksakan kehendaknya. Misalnya kayak sederhananya mungkin kayak pilihan-pilihan misalnya kamu nggak boleh masuk jurusan ini atau apa gitu. Mungkin aku dari sudut pandang waktu aku remaja mungkin ya. Dan memang ya itu sih pressure dari antara orang tua dan anak itu ada perbedaan dari sudut pandang dan perbedaan dari penelusuran dari apa masalah tersebut lebih terfokus kepada masalahnya bukan ke penyebabnya sehingga kadang misalnya gini kayak saya nih mungkin saya punya permasalahan dari pertemanan gitu. Ternyata pas saya baru sadar eh, permasalahan saya itu hanya di satu komunitas, tidak di secara general gitu. Saat saya masih remaja dan yang saya rasakan ternyata permasalahan tersebut memang remaja ini yang memiliki permasalahan dari rumah atau permasalahan dari dalam dirinya, terkadang permasalahan itu juga bukan semena-mena efek dari apa ya perasaannya atau bertindaknya atau apa, tapi ada juga yang dinamakan dengan frekuensi juga. Jadi kayak misalnya kayak gini ya, saya ketemu sama orang-orang lain, saya bisa berbaur gitu. Tapi saat saya bertemu dengan orang-orang ini, saya merasa wah kok kurang nyaman, kurang ini. Dan saat saya lihat, saya ibaratnya melihat orang yang ada di komunitas yang di sebelumnya, di komunitas yang lain dia pun tidak merasakan bisa berbaur gitu. Jadi mungkin yang tadi kalimat yang antara pertemanan dan lain-lain bisa jadi diakibatkan bukan hanya karena mentalnya, tapi karena memang frekuensinya. Karena ternyata orang-orang yang punya mental health issue atau punya permasalahan, mereka pun bisa berbaur di komunitasnya sendiri gitu. Di orang-orang yang bersama yang punya karakter yang sama, punya ini sama gitu. Mungkin pertanyaannya mungkin ya jadi mungkin terlalu bertele-tele juga. Pertanyaannya korelasinya antara pertemanan mungkin atau apa ya konsep bersosialisasi dengan mental health issue, karena ternyata yang saya lihat justru malah orang-orang yang punya masalah di rumah dan ini di suatu komunitas dia akhirnya terpicu buat lebih dekat dengan teman-temannya sampai akhirnya ya ada efek yang lebih besar dengan ya itulah pokoknya itu. Oke, itu aja mungkin pertanyaannya dan ya
Ya itu aja sih. Ya, makasih Almujazak ke Kilau Hero. Oke, baik. Kalau jazakallah, terima kasih Mbak Silvi. Langsung saya tanggapi, Ibu Ningrum. Iya, silakan Mbak Oke, Feli. baik. Mungkin saya izin share screen ya, Mbak Silvi. Mungkin tadi ada penjelasan yang terlewat pada saat Mbak Silvi masuk. Ada beberapa faktor yang memang menunjang isu kesehatan mental. Yang salah satunya Mbak Silvi sampaikan bahwa karakter dari rumah gitu ya, dari pengasuhan keluarga itu menjadi salah satu faktor resiko. Dia beresiko memang untuk mengalami masalah kesehatan mental. Tapi di aspek lain, misalnya dalam pertemanan, terus dalam dirinya dia juga ada keinginan untuk bertumbuh, untuk memiliki keterampilan sosial yang baik ya dalam konteks ini tadi. Makanya dia akan bisa terus bertumbuh gitu. Tetap memiliki kesehatan mental yang baik meskipun dia memiliki mental illness gitu. Jadi bukan selalu seorang yang memiliki mental disorder atau gangguan mental tuh dia nggak bisa punya kesehatan mental yang baik. Dia sama seperti kita, selalu punya kesempatan. Pun kita yang sehat ya, yang tidak memiliki gangguan mental juga beresiko untuk memiliki kesehatan mental yang buruk ketika kita tidak menjaga ini tadi. Gitu. Jadi ada beragam faktor yang turut mempengaruhi dan mana yang lebih mempengaruhi gitu tergantung dari intensitasnya tadi yang Mbak Silvi sampaikan seberapa itu membuat dia tertekan dan kita bisa lihat juga kalau misalnya di lingkungan sosialnya dia entah itu di dalam keluarga atau di lingkungan pertemanan dia punya faktor protektif itu yang bisa membantu dia untuk bangkit untuk pulih, maka dia juga akan bisa memiliki kesehatan mental yang baik sama dengan teman-teman. Terima kasih banyak, Mbak Silmi. Tadi ada banyak saya tambahan yang sangat baik dijelaskan oleh Mbak Silmi yang sangat jelas. Oke, Baik. semoga sedikit membantu, Mbak Silmi. Bagaimana Iya, Mbak Silvi? alhamdulillah membantu Almujazak Kilau Hero. Amin, Hero. Nah, terima kasih atas pertanyaan dan jawabannya. Ini ada pertanyaan lewat chatting, Mbak Felin. Mbak Felin, maaf sebelumnya saya nanyanya lewat chat, Mbak. Kalau saya di usia 22 tahun ini kadang masih canggung dan sungkan mau curhat mendalam sama ortu, Mbak. Bahkan saya lebih nyaman curhat ke teman dekat saya karena saya merasa takut ibu malah kepikiran nantinya. Nah, gimana nih Mbak Felin? Silakan ditanggapi ini dari Mbak Tasya. Baik, Mbak Tasya. Terima kasih, Mbak Tasya. Rasa takut ibu malah kepikiran ini memang pernah diungkapkan ibu secara langsung atau seperti apa nih? Perlu dikonkretkan dulu. Atau hanya perasaan dari Mbak Tasya? Atau mungkin ibu atau ayah yang pernah menyampaikan kalau misalnya kamu pas curhat pernah lo bikin ibu sampai kepikiran gitu. Oh, perasaan aja. Oke. Nah, kalau perasaan aja belum pernah dengar langsung dari ibu atau dari ayah atau dari kakak adik gitu ya terkait perasaan ibu waktu Natasha curhat. Mungkin kita perlu mencoba juga nih. Aku rasa semua orang tua, sebagian besar orang tua ya, senang kalau misalnya mau berbagi apa yang kita rasakan. Mungkin dengan obrolan-obrolan yang ringan untuk memulai, itu mungkin bisa jadi pemicu lainnya untuk kita bisa lebih dekat dengan keluarga kita. Misalnya kita memang saat ini dalam kondisi relasi keluarga yang tidak begitu dekat dengan ayah atau dengan ibu, nggak apa-apa, itu bisa kita perbaiki kok gitu. Jadi ini bukan suatu hal yang paten, selagi itu relasi dan keluarga selalu ada kesempatan untuk kita memperbaiki. Dan rasanya pasti jauh lebih nyaman kalau misalnya kita bisa dekat dengan orang tua. Bisa aja dicoba Mbak Tasya dengan obrolan-obrolan kecil. Dan aku yakin usaha yang dilakukan kecil-kecil tapi terus-menerus ini akan bikin rasa nyaman yang bikin kita nagih nanti. Ya, terima kasih ya Mbak Tasya udah mau berbagi. Semoga sedikit membantu Mbak Tasya atau mungkin ada yang mau
ditanyakan kembali? Kalau ini saya nambahin dikit boleh ya Mbak Pelin? Ya, silakan Ibu. Kalau saya sebagai orang tua gitu ya, saya lebih suka anak saya itu cerita. Ada apa-apa itu cerita. Yang pertama ya saya tahu kondisi dia gitu ya. Terus saya bisa mendoakan gitu. Misalnya dia punya masalah apa juga kita bisa berusaha semaksimal mungkin untuk membantu. Membantu dalam arti bukan terus mengambil alih masalahnya, bukan, tapi kalau ada apa-apa kita tahu gitu. Oh anak ini sedang mengalami ini gitu ya. Ya kita doakan dia bisa sukses. Terus misalnya ada yang butuh dibantu ya kita bisa segera melakukannya gitu. Dan kalau masalah kepikiran ya namanya orang tua pasti kepikiran ya. Tapi kepikirannya itu tidak membuat kemudian yang jadi susah banget, yang terus jadi sakit atau gimana sih? Insya Allah enggak ya, karena ya insya Allah sebagai orang tua kita tahu setiap anak, setiap orang itu memang sudah dibekali untuk bisa survive menghadapi kehidupan. Jadi seolah kita hanya memantau aja sih anak ini sekarang sedang melakukan apa, sedang di fase apa gitu. Jadi kalau menurut saya ini apa ya, lebih baik diceritakan aja gitu, walaupun tanggapan orang tua mungkin kayak nggak peduli atau kayak gimana ya, nggak sesuai harapan kita, tapi pasti sebetulnya orang tua itu lebih senang kalau tahu keadaan anaknya. Gitu ya Mbak. Iya. Bagaimana Mbak Tasya, apakah cukup menjawab pertanyaannya? Di chat Mbak Tasya menambahkan ya Bu Ningrum, kalau lewat chat atau tulisan itu bisa lancar baik curhatnya. Iya nggak apa-apa. Lewat chat juga nggak apa-apa. Setelah itu mungkin bisa pelan-pelan untuk ngobrol juga, ngobrol-ngobrol ringan gitu. Mungkin ketakutan terbesar para anak-anak ya, itu takut ngecewa, mau mengecewakan mungkin ya, takut mengecewakan orang tua, takut tidak bisa menjadi yang ideal yang seperti orang tua harapkan. Itu memang real sih perasaan itu. Mungkin kita juga perlu menurunkan ekspektasi ke diri kita sendiri pun kalau misalnya kita berperilaku ya kayak ini bakal bikin orang tua kecewa deh. Ya coba kita sampaikan aja. Aku yakin orang tua pun juga bisa menerima itu kok. Dan kegagalan atau ketidakberhasilan yang kita lalui di fase ini juga pasti ada hal baik yang bisa kita dapatkan, dan mungkin itu juga bisa diceritakan juga ke orang tua. Jadi orang tua nggak terlalu terfokus ke hal-hal jelek atau keburukan yang kita alami saat ini, tapi juga gimana sih potensi atau hal positif yang kita dapatkan dari kejadian yang kita alami saat ini. Oke. Nah, ini kalau dengan tulisan lebih lancar berarti insya Allah bisa nih buat nulis buku ya. Asik. Langsung masuk ya Bu Tingrum ya. Masuk. Oke. Baik, yang lain mungkin masih ada pertanyaan atau tanggapan? Silakan boleh lewat chat atau raise hand. Mungkin Mbak Yekti? Ya, silakan. Masih di mute, Mbak. Nah ya, ya selamat malam Mbak semuanya, teman-teman semuanya juga. Ya. Jadi kan saya punya anak perempuan sekarang itu kelas 6 SD, tapi udah balik. Nah, saya mulai ngerasa apa ya? Tadi ada kalimat yang saya baru, oh iya ya gitu tuh remaja adalah kaki yang satu masih anak-anak, kaki yang satunya udah menuju dewasa apa gitu tadi ya kayaknya ya. Jadi masih kayak pincang gitu kan. Nah saya baru kadang saya ngeliat dia itu kayaknya yo udah paham, nek dikasih tahu udah ngerti, anaknya juga udah lumayan, alhamdulillah orangnya nurut untuk sesuatu hal yang dia suka. Tapi kalau enggak, ya cuman diem aja, orangnya itu cuman diem. Nah yang pernah bikin saya itu shock, itu pernah nulis sesuatu yang bahasanya itu buat saya horor, kayak aku kesepian, terus merasa sendiri kayak gitu kan. Saya kaget,
terus mau mati aja rasanya, aduh iki opo kan saya gitu ya. Padahal kalau ibu-ibu lain itu kan mungkin kalau ada sesuatu yang salah terus maunya dibenerin ngomel, saya kan nggak suka kayak gitu. Karena saya dulu nggak seperti itu kan, jadi saya nggak suka, saya nggak ngelakuin kayak gitu. Jadi saya lebih suka nanya dulu perasaannya dia gimana, terus nek menurut kamu gimana, saya kan udah kayak gitu. Nah memang dasarnya anaknya itu kan kayaknya introvert ya, jadi kalau nggak ditanya ya dia nggak cerita, cerita pun nggak bisa utuh gitu loh gambarannya. Saya kan juga komunikasi sama gurunya, ternyata di sekolahan itu kadang ada bullying, itu juga bullying, tapi bullying bukan karena dia itu kurang atau apa, justru karena dia itu lempeng anaknya, prosedural, ngikuti aturan, terus diomongi gurunya juga manut, ngerjain PR ya ngerjain. Sedangkan lingkungannya dia itu kadang ada orang yang sekelas nggak ngerjain apa tugas dari gurunya semua, terus dia ngerjain sendiri, terus nanti kalau apa namanya, terus dia kan ngomong mesti ada rasa ego ya untuk ngomong sama guru, Pak PR-nya yang kemarin gitu kan, nanti dimusuhi sama teman-temannya itulah. Saya untuk ngatasinya itu saya udah komunikasi sama guru juga, tapi masih sering kadang cerita yo itu anaknya nih di sekolahan kayak nggak ada temennya. Delalah temennya itu karena ada cewek cowok ya, yang cewek itu delalah cuma 13 orang, jadi yang lain itu berpasangan gitu loh, dua dia nggak ada sendiri. Aduh kan saya kan kasihan. Terus di lingkungan apa sekitar rumah itu kebetulan cowok semua, adiknya 2 cowok semua, saudaranya yang sepantaran dia cowok semua. Nah saya kan terus pas saya habis baca itu kan saya nanya ya ke dia, emang yang kamu rasain waktu kamu nulis kayak gini emang iya rasanya ini apa namanya kesepian gitu, emang kesepian biar ya kayak nggak ada temennya gitu, nggak ada yang diajak ngobrol. Ya kamu ngobrol sama ibu, ya ibu gitu kan, beda gitulah. Saya ini terus piye ini ngatasinya dengan lingkungan yang keadaannya seperti ini. Terus tadi yang kadang dia juga masih kayak anak kecil, kalau untuk ngobrol gitu saya udah bisa ngomong, bisa dia cerita, tapi kalau nggak diketik saya nggak tahu, itu aja. Kalau nggak diketik dia nggak ngomong cerewet kayak adiknya gitu, enggak. Ini terus langkah ke depannya itu saya mau, ini kan ada kelas 6 ya, kebetulan dekat sini kan ada boarding school, ada mondoknya juga. Nanti nek tak pondok kayak gimana anaknya ini nanti, kalau enggak ya di rumah ya kayak gini terus. Jadi saya ini masih piye ngatasinya. Dan di usia-usia seperti itu tuh kalimat saya mau mati aja itu tuh apa emang apa zaman sekarang tuh emang kayak gitu kan. Saya sampai browsing ya, lihat apa story teman-teman nih di WhatsApp gitu kan, kalimatnya juga kayak gitu. Apa memang zaman sekarang tuh anak-anak tuh kayak gini kalimatnya, apa mereka tuh belum ngerti sih sedalam apa kalimat ini gitu loh. Itu saya yang mau nanyakan itu satu. Yang kedua, kira-kira untuk dengan kondisi atau lingkungan yang kurang mendukung seperti itu tadi, sebagai orang tua ini saya harus gimana gitu Mbak kira-kira ke depan. Kan anaknya introvert, biar ya saya sudah ngomong sih, kamu itu kalau ada apa-apa cerita sama ibu, minimal ibu tahu, nanti kalau ada apa-apa ibu bisa bantu, udah tak gituin. Kalau kamu diem aja ibu nggak tahu, ibu bukan cenayang, bukan dukun yang tahu hatimu kayak gimana, ibu nggak tahu kan, udah saya gituin. Ibu nih ada apa-apa kan ya ibu ngomong, ibu gitu kan. Ya, tapi nggak dilakuin. Gitu. Anaknya kebetulan di sini dia, jadi maksud saya biar dia itu ngerti juga yang saya udah ngomong, yang saya rasakan itu gimana, kamu tuh gimana loh, gitu loh maksud gitu. Apa saya ini terlalu overthinking, apa memang gimana? Gak tahu, saya pengen ngobrol aja sama ibu-ibu lain atau ada masukan-masukan gitu, gitu Mbak. Terima Baik, Ibu kasih. Betty. Terima kasih banyak atas curcolnya Bu malam hari ini.
Putrinya yang sebelah mana ya Bu ya? Ini apa aja namanya siapa Bu? Ada di sini Bu, putrinya namanya Bu siapa Yeti? Bu? Itu yang Lope itu loh, yang tadi diiniin Oke, Lope. halo ya. Iya, Ibu ini maksa tahu banget gak ya untuk ikutan gabung di malam hari ini? Oke, Bu Yekti, terima kasih banyak Ibu. Kegelisahannya cukup terasa energinya di sini, Bu. Sepertinya Iya, sama ya. Yang sebagian besar dirasakan orang tua remaja, gemes-gemes gimana gitu ya, Bu. Oke, mungkin di sini tuh sedikit memberikan gambaran ya. Yang pertama terkait kalau misalnya ada pernyataan aku ingin mati itu emang tren zaman sekarang atau kayak gimana sih? Nah, karena di sini mungkin banyak yang muslim juga dan yang mungkin Ibu Yakti bisa membuka Bu Al-Qur'an surat Maryam ayat 23. Di situ ada cerita gimana sih saat Maryam itu lagi hamil besar dan dia sedang bersandar di pangkal pohon kurma, Bu. Maryam itu berkata, betapa baiknya aku mati sebelum ini dan aku menjadi seseorang yang tidak diperhatikan dan dilupakan. Itu perkataan Maryam yang ada di Al-Quran, Bu. Coba cek langsung surat Maryam ayat 23. Jadi, ini menegaskan ke kita ya, isu permasalahan kesehatan mental bisa terjadi siapa saja, tentang usia berapa saja, dan kondisi yang bagaimanapun. Maryam dengan kondisi, dengan tingkat spiritualitas yang baik, yang nggak bisa diragukan lah bagaimana beliau sangat keren banget gitu ya dalam hal ibadahnya. Cuman ya pemikiran aku ingin mati itu juga ternyata pernah terpikir gitu loh di Maryam. Apalagi kita, Bu. Apalagi di teman-teman remaja. Nah, tapi setelah itu ada yang perlu ditindaklanjuti ya. Saya sebelumnya perlu menggarisbawahi yang dilakukan Bu Yeti ya. Saya kagum sekali Bu. Yang pertama, Ibu tuh sudah memahami kondisi anaknya dengan detail bahwa anakku ini introvert, temennya itu agak jarang kalau di sekolah, terus dia juga ngalamin kesepian, ibu juga saya salut sekali ibu juga menjalin komunikasi yang baik gitu ya dengan guru, tahu gimana yang dilakukan dan bagaimana perkembangan anak di sekolah itu keren sekali loh Bu. Nah, oke, masuk ke pertanyaan yang kedua ya Bu, gimana sih menanganinya kalau misalnya anak dengan introvert gitu. Apakah orang tua harus seperti apa nih gitu? Kalau misalnya pas anak curhat atau menanggapi kegalauan-kegalauannya gitu. Memang rada-rada sulit nih untuk kita ngerem tadi ya seperti yang disampaikan Bu Ningrum, untuk kita nggak memberikan respon dulu pas dia cerita ini memang sulit sekali. Tapi insya Allah bisa diupayakan Bu kalau terus-menerus. Jadi pada saat adik cerita, kita coba validasi semua yang dirasakan. Kecewa, marah, mungkin dia ngerasa sebel, ngerasa dendam mungkin ya sama teman atau sama guru atau sama orang lain lah yang dia rasa nggak suka atau mungkin sama ibunya sendiri. Itu validasi aja Bu. Nih, kamu merasa marah banget ya? Oh ngerasa ini sekarang ya? Atau apapun lah yang dia rasakan. Itu coba terima Bu, terima. Karena semua yang kita rasakan memang valid, memang nyata. Rasanya itu memang seberat itu Bu, gitu. Karena memang ambang batas setiap orang kan beda-beda ya. Kadang-kadang mungkin Bu Yakti ini terlalu strong ya, strong untuk adik yang introvert ini. Sajane ibu ini ya tas-tas gitu ya. Tapi kalau misalnya anak itu lempeng banget nih, nah itu mungkin yang perlu kita rem karena ambang batas setiap orang tuh berbeda-beda. Kejadian yang sama belum tentu adik pertama, kedua, dan ketiga ini pasti akan berbeda meresponnya dan kita hargai itu, mencoba untuk memahami itu karena ada banyak sekali faktor yang membuat dia tidak bisa bertahan dengan baik di situasi itu yang kita rasa kayaknya dia ini permasalahan yang receh banget, kamu baper banget tau misalnya. Nah, kita perlu ngerem itu karena ambang batas setiap anak itu beda-beda bagaimana meresponnya. Jadi kita perlu memvalidasi semua yang dia rasakan,
Cuman yang selanjutnya jadi PR adalah gimana nih agar yang dia pikirkan dan yang dia lakukan itu benar. Nah, untuk masuk ke bagaimana perilaku dan pemikirannya ini baik, Bu, ini perlu ngambil waktu yang tepat. Jadi, niat yang baik tidak selalu dapat tereksekusi dengan baik. Nah, mungkin PR untuk kita bersama adalah bagaimana nih niat yang baik ini untuk membantu dia ini dapat tereksekusi juga dengan baik. Dengan salah satunya pilih waktu yang tepat untuk memberikan nasihat yang dua arah, untuk memberikan masukan-masukan. Nah, itu cari momen, cari waktu yang tepat dulu untuk mengarahkan itu. Pas kejadian dan dia pengen cerita, pengen meledakkan emosinya. Nah, itu terima aja semua, Bu. Tumpahan emosinya dari anak ini terima dulu. Jangan respon dulu, jangan nyalahin dulu, jangan merendahkan atau interogasi dulu. Stop, tahan, rem dulu. Nah, nanti kalau misalnya waktunya udah tepat, entah itu beberapa hari setelah itu, atau mungkin kita ngajak jalan dulu, atau kita ajak beliin dia sesuatu yang dia suka. Kalau waktunya udah tepat, baru deh kita masuk. Gitu. Dan karena adik ini juga suka menulis, ini sebenarnya langkah yang baik, Bu, untuk meluapkan emosinya juga. Mungkin dia nggak langsung seketika itu bisa nemu teman yang bisa diajak untuk curhat ya, tapi kita bisa loh nulis apa yang kita rasakan, apa yang bikin kita sebel tuh kita tumpahin aja ke nulis, nggak apa-apa. Itu salah satu bagian yang bikin kita rilis, salah satu yang bikin kita healing dan bisa membuat perasaan kita jauh lebih baik daripada sebelumnya. Yang penting Iya, lakukan semua. Ya, Bu Yeti, silahkan. ya kalau saya kan juga ngeliat sisi positifnya. Oh, ternyata nih anak bisa ya nulis. Maksudnya dia mengungkapkan sesuatu dengan tulisan. Kalau saya kan orangnya sanguin lah, ekstrovert banget. Pokoknya terus cerita ngono. Dia itu saya agak susahnya sama orang introvert, saya mau ngapain itulah. Ternyata dia nulis, terus saya beliin buku. Dulu ibu nulis juga kayak gini, di seperti ini gitu juga. Ya aku mau nulis apa? Kamu tulis saja yang mau kamu tulis itu. Nanti nulis apa tapi ya enggak jalan habis itu. Besok diam lagi. Apa emang orang introvert itu kayak gitu? Orang introvert itu apa diam terus dia menikmati dirinya sendiri. Kok iso ya? Kok ada ya? Beda banget soalnya karakternya beda banget. Yang cowok-cowok kan hampir mirip kayak saya semua. Yang ini kayak bapaknya itu. Jadi ya diem. Saya yang seorang introvert gini Mbak. Kenangan saya waktu kecil itu saya juga pernah begitu yang bilang mau mati yang apa. Soalnya memang dulu saya nggak ikut orang tua. Jadi agak apa ya bahasanya berat lah masa kecil saya. Yang mau bunuh diri dan lain-lain itu saya juga ngomong akhirnya cerita sama anak saya juga cerita apa yang kamu rasakan apa sekaya ibu ini ya begitu woh dengan santainya ngomong gitu ya begitu itu woh gitu dok. Waduh kok ngene banget ya gitu loh. Kalau yang saya alami memang beneran berat tapi kalau dia ini kan oh berarti gitu tadi ya apa kemampuan DE mungkin buat dia sebegitu itu sudah berat banget ya itu kali yang saya masih harus ini ya apa namanya memahamkan diri mengimplementasi nanti ke depannya piye. Terima kasih. Terima kasih juga ya Bu Yeti udah jadi teman curhat yang asik buat adik. Iya, keren banget ini Bu Yeti. Bersyukur ya Dek Lope ini punya ibu yang luar biasa. Nanti ditulis ya. Meskipun sering ngomel ya Dek ya, sabar ibunya ngomelan. Ya, baik, terima kasih ya Bu Yeti. Gimana masih ada lagi? Enggak, terima kasih. Oh, ya. Paling senyum-senyum ini anaknya. Baik, ini Mbak Felin ada pertanyaan lagi nih dari Mbak Salsabila Nur Fadila. Bisa dibaca Mbak, panjang ini. Oke, baik Bu Nirung.
Oke. Ada pas ketika Mbak Salsabila responnya seperti ini, nangis sampai ketiduran dan itu durasinya cukup lama ya. Ada yang mungkin belum diceritakan di sini adalah sebenarnya apa yang terjadi, pemicunya mungkin ada ya. Karena nggak semua, karena semua hal yang terjadi pada kita itu sifatnya pola. Jadi kita merespon seperti ini karena ada kejadian tertentu. Dan seringkali ada kejadian pemicunya. Kalau mungkin bisa menuliskan di chat pribadi, mungkin Mbak Salsabila bisa diceritakan lebih detail. Kalau mungkin Bu Ningrum mau berikan tanggapan terlebih dahulu sambil nunggu Mbak Salsabila. Ya, ini sebetulnya lebih nyaman kalau kita ngobrol ya. Maksudnya Mbak Salsabila kalau bisa menyampaikan lewat suara, mungkin kita jadi lebih paham gitu ya maksudnya. Jadi ini kan teringat kejadian masa lalu yang belum selesai. Tapi dia tidak bisa cerita kepada siapapun, akhirnya nangis sampai ketiduran gitu ya. Tidak bisa cerita ke teman karena merasa kok cerita ke teman padahal harusnya orang tua yang lebih mengerti kita. Tapi mau cerita ke orang tua juga takut nanti orang tua jadi kepikiran seperti tadi ya. Jadi sakit dan lainnya. Jadi dipikir sendiri, nangis sendiri, nggak ada temennya gitu ya. Ya, ini sebetulnya seperti saya dulu sih. mungkin banyak ya remaja yang mengalami hal seperti ini. Dia nggak bisa cerita kepada orang tua, bahkan ke temen juga nggak bisa karena jadi tempat curhat tapi nggak bisa curhat. Itu kayaknya banyak yang kayak gitu ya. Kita selalu membantu teman yang membutuhkan, tapi pada saat kita membutuhkan kita nggak bisa minta tolong ke teman. Ya sebetulnya kalau bisa nangis itu masih apa ya, masih bisa keluar gitu ya, emosinya tuh masih bisa keluar, masih bisa mereda. Tapi ya itu tadi katanya kalau ingat lagi masih seperti itu berarti kan tidak menyelesaikan masalah ya. Kayaknya Mbak Salsabila perlu ngobrol sama orang yang dipercaya gitu. Kalau menurut saya seperti itu, yang bisa memberi feedback. Jadi kadang kalau kita melihat sesuatu itu kan paling benar gitu. Kita paling benar, kita paling menderita, kita paling ya nggak apa ya. Pokoknya semua ego itu terpusat ke kita. Tapi kalau kita bisa cerita ke orang, ya mungkin seperti inilah salah satunya ya. Apa ya orang lain tuh bisa melihat apa yang tidak kita lihat. Nah dari situ mungkin kita jadi terbuka matanya. Oh ternyata aku begini. Ternyata tidak seburuk itu misalnya gitu ya, seperti itu. Kalau dari Iya. saya mungkin itu ya Mbak Felin mungkin bisa memberi Iya. tambahan. Dan memang real ya, Ibu Ningrum, luka batin, setiap pengalaman buruk yang pernah kita alami itu rasa nggak nyamannya, sedihnya, atau mungkin itu sampai bereaksi di badan ya. Ada yang mungkin sampai getar gitu kalau misalnya keinget itu lagi. Dan manifestasi lainnya itu real memang. Dan kita yang perlu kita sadari bahwa luka batin itu memang sama gitu loh dengan luka fisik. Cara mengobatinya pun juga sama. Kalau misalnya lukanya hanya kegores, luka mungkin habis jatuh dari sepeda motor tapi cuma kegores sedikit ya, itu paling nggak nyampe seminggu udah kering lukanya. Tapi berbeda kalau misalnya luka berbeda dengan penyakit dalam gitu, mungkin dia udah ada sirosis atau mungkin diabetes dan lain-lain. Tentu treatmentnya juga akan berbeda, waktu untuk pulihnya juga beda-beda. Nah, ini yang perlu kita sadari, seberapa jauh kita karena ini udah usia 22 tahun, kita udah memahami bagaimana kapasitas diri kita ya. Ada kalanya kita bisa menyelesaikan permasalahan itu sendiri, dan ada kalanya mungkin kita perlu merendahkan hati untuk meminta bantuan ke orang lain, karena memang tidak semua permasalahan harus kita selesaikan diri. Dengan kita meminta bantuan kepada orang lain, itu salah satu bentuk dari kebijaksanaan kita di usia kita yang saat ini. Karena yang paling penting adalah memang kesehatan mentalmu gitu. Entah apapun ya alasan di pemikiran yang bikin kamu nggak mau minta tolong, nggak mau cerita,
Tapi ketika itu semakin membuat kamu merasa menderita, merasa terpuruk, artinya kita perlu melakukan langkah lain. Dan ini adalah pilihan gitu loh, teman-teman. Jadi menderita atau enggak ini pilihan. Ketika kita mau terus terkungkung dalam masa lalu, dan kita memang tidak bisa melupakan ya, yang berbeda adalah bagaimana intensitas emosinya itu tadi. Ketika misalnya ini sangat mengganggu dan terus-menerus, artinya kita perlu melakukan langkah lain nih yang bisa membuat diri kita lebih baik. Dan ada sangat banyak alternatif yang bisa dilakukan, salah satunya dengan bercerita dengan teman yang dipercaya, atau mungkin dengan profesional terdekat yang bisa diakses. Apapun, yang penting kamu merasa jauh lebih baik untuk kesehatan mentalmu sendiri. Semoga sedikit membantu. Kalau misalnya di forum ini belum cukup menjawab, nanti bisa chat aku aja ya Mbak ya, Mbak Salsabila. Kita bisa lanjutkan di PJ nanti. Ya, ini untuk yang membutuhkan konsultasi lebih lanjut bisa menghubungi Mbak Velin ya, di grup ada nomornya, atau mau di-chat di sini Mbak nomornya biar orang Oh bisa. iya, oke, baik, saya tuliskan di chat ya. Baik, itu tadi jawaban Mbak Velin untuk Mbak Salsabila. Apakah ada pertanyaan lagi, Bu Eva? Mungkin ini kebanyakan guru kayaknya ya. Gimana Bunda Eva? Apakah ada tanggapan atau pertanyaan? Silakan. Terima kasih Bunda. Insya Allah luar biasa ya malam ini. Jadi senyum-senyum sendiri gitu ya. Karena memang setiap hari menghadapi anak-anak ya. eh, Sebetulnya setiap hari itu kalau dari pengalaman gitu ya, try and error ya. Kalau dihadapi setiap hari menghadapi anak-anak itu, karena kan setiap tahun anak-anak itu ya keluar masuk ya kan, dengan karakternya masing-masing, dengan pola asuh dari rumahnya masing-masing. Dan ini yang membuat kita jadi try and error gitu. Oh, kalau menghadapi anak yang ini gimana, menghadapi anak yang ini gimana, itu kayak kita tuh dapat hal yang baru lagi gitu. Yang pengen banget gitu ya, Masya Allah gitu, seperti Mbak Navalina gitu kan, udah memang pakarnya kan ya gitu. Pengen gitu kita bisa komunikasi yang efektif gitu ya sama anak-anak gitu. Apalagi sekarang nih yang sering, bukan yang sering, yang sekarang fenomena yang kita hadapi adalah anak-anak itu usia remaja kelas 7 gitu ya, kelas 7 udah ke sekolah itu bawa make up, bawa alat make up, pakai lip tint, lalu kemudian sudah ada yang pakai blush on, lalu ada yang pakai shading di sini gitu ya, jadi supaya terlihat hidungnya mancung. Itu kita sempat shock gitu ya, kita menemukan anak yang seperti ini gimana gitu kan. Itu sudah ada beberapa yang kita sentuh secara pribadi ya, tapi kita juga bingung gimana ini ya gitu yang lebih pas gitu kan ke anak-anak. Kadang kalau kita menyampaikannya baik juga mereka kayak santai gitu ya, kayak yang oh biasa aja kali ya pakai pakai make up gitu. Dengan cara hati-hati gitu ya, kita hati-hati supaya tidak menyakiti hatinya gitu atau perasaannya. Tapi di sisi lain kita juga akan ingin, nah nggak usah loh gitu make up begitu gitu. Gimana itu ya Mbak, mohon pencerahannya. Baik, Ibu Eva. Mengajar di jenjang SMP, Ibu? SMP SMP, baik. ya. Ya, terima kasih banyak Bu Eva atas pertanyaannya. Ya, fenomena yang Ibu Eva ceritakan menjadi salah satu riset payung gitu Bu. Jadi ada satu riset yang terus kemudian ada banyak yang meneliti tentang itu Bu. Kalau misalnya kita mencoba untuk flashback lagi, perilaku anak yang di SMP yang kelas 7 dan kelas 8 saat ini memang agak ekstrem ya Bu daripada kakak-kakaknya dulu. Karena kita perlu ingat bahwa 2 tahun sebelumnya, 2 tahun lebih ya, kita menjalani transisi pendidikan yang luar biasa. Daring dan semua anak mulai
terekspos di media sosial dan banyak akses untuk dia scrolling hal baru, termasuk untuk cewek-cewek yang mencoba untuk make up dan lain-lain. Memang itu nggak bisa kita bendung karena salah satu dampaknya memang perubahan perilaku yang berbeda dengan sebelum generasi COVID ini. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah terkait make up ini sudah ada dituliskan secara gamblang di peraturan sekolah atau belum, Ibu Rita? Sudah ada dan kita mulai intens itu ya dari tahun kemarin ada penyuluhan gitu kan, ada kayak semacam workshop gitu kan ke anak-anak. Tapi ternyata kayaknya kurang mempan. Mereka jadi kayak kok ya make upnya itu jadi tambah banyak ya gitu. Bawa apa sih blush apa sih yang untuk ininya gitu kan. Jadi terus ya kalau misalnya kan kita bilang ya kalau sunscreen itu kan kalau skincare boleh gitu kan, yang nggak boleh itu kosmetik. Yang kalau misalnya mau pakai ini untuk merawat bibir gitu boleh, tapi jangan yang berwarna gitu kan. Tapi ternyata itu tidak. Oke. Mereka seneng lagi seneng saya dandan nih. Cuman kita juga kayak yang ya emang fitrahnya gitu kan. Cuman gimana ya kita ya bilangnya ke anak gitu kan. Oke, Bu. Kalau waktu class meeting mungkin kayaknya perlu diadakan lomba make up ya, Bu ya. Itu ada bakat tuh, Bu, kayaknya siswanya. Kayaknya semua make up pernah nih waktu tahun kemarin. Kelas 9 itu kan dia kelas 8 itu dia membuat apa tarian saman gitu kan. Terus ada temennya memang dia senang make up. Lalu kita apa sih ya boleh lah ya pakai sedikit gitu kan bedak atau ini biar nggak terlalu ini banget gitu. Kadang kalau saat tampil kita bolehkan dengan tipis gitu kan, misalnya tipis. Ternyata memang alat make up-nya seperti alat make up artis gitu ya. Kita aja guru-guru yang punya gitu kan. Dia bawa itu. Dia bawa gitu kan, terus dia make upin teman-temannya gitu kan. Oh ya Allah emang bakatnya ini ya. Ya, setuju sekali, Bu. Itu justru jadi topik yang sangat unik, Bu, untuk dituliskan, Bu Eva. Karena di satu sisi guru memandang itu hanya negatifnya aja gitu loh, kayak anak nggak mau ngikutin peraturan di sekolah dan lain-lain. Tapi ternyata di Bu Eva dan juga guru-guru lain di sekolah itu bisa menangkap sisi positifnya nih. Oh, ternyata memang perlu ya diadakan untuk mereka mengekspresikan hal yang mereka kayaknya bakat nih di sini, minatnya di sini gitu, dengan tetap untuk menegakkan peraturan. Dan mungkin itu jadi subbab yang sangat menarik Bu Eva untuk dituliskan ya gitu, Bu Ningrum. Iya betul Mbak Felin. Dan Mbak Eva ini sudah beberapa kali juga ikut menulis ya Mbak Eva. Wah, keren. Lagi mencoba nulis tipis-tipis. Tulisnya, wah Masya Allah masih jauh banget. Itu sudah Masih dan bawang. langkah yang baik, dan insya Allah apa yang kita tuliskan tuh nanti kalau tulisannya baik bisa bermanfaat akan menjadi amal jariah insya Allah. Ya. Baik, apakah sudah cukup menjawab Bunda Eva? Alhamdulillah sudah Bunda, jazakillah khair. Mbak Nak. Baik, ini ada pertanyaan lagi dari Mbak Meli. Oh ya, ini tadi dari Mbak Salsabila sudah ketanggapan ya Mbak Felin. Oh iya. Nah, kemudian dari Mbak Meli, saya bacakan ya. Bagaimana menghadapi remaja yang suka tantrum? Bagaimana membangun komunikasi dan menjelaskan ke anak kalau dia terlalu mudah emosi, nggak punya teman, dan setiap kita usaha menjelaskan yang ada anaknya tersinggung, nggak mau bicara dengan kita. Anak nggak suka dipuji, nggak suka disentuh, dan nggak bisa bercanda. Tidak bisa membedakan mana canda, omong biasa, yang ada emosi. Bicara selalu meledak-ledak. Nah, gimana ini Mbak Felin? Oke. Kalau bahasa Jawanya kayak semacam senggol bacok gitu ya. Jadi sangat sensitif. Dan maksudnya tantrum ini mungkin Ibu Meli bisa menuliskan lebih detail lagi. Yang dimaksud tantrum di sini seperti apa? Kalau misalnya tantrumnya anak kan biasanya kayak guling-guling, terus mungkin narik-narik baju anak, baju orang tuanya sambil nangis-nangis gitu ya. Nah, kalau remaja yang tantrum ini, kalau Bu Meli menangkap ini tantrum seperti apa sih? Mungkin bisa dilanjutkan di chat ya Bu nanti. Kalau dari sependek gambaran yang saya tangkap dari Bu Meli,
perilaku remaja itu tidak terjadi secara tiba-tiba. Setiap kita adalah makhluk yang punya pola, kita belajar. Jadi kalau misalnya dulu kita ada pengalaman yang tidak menyenangkan, pasti di masa saat ini kita lebih berhati-hati tuh, biar nggak kejadian yang serupa, biar nggak jatuh di rumah yang sama. Sama seperti remaja. Mungkin pengalaman-pengalaman dulu pada saat anak-anak juga akhirnya itu yang jadi sumber belajar di masa saat ini, di usianya yang remaja. Anak-anak yang remaja dengan kondisi yang kurang bisa mengontrol emosi, yang kurang bisa menyampaikan apa yang disampaikan, gak suka dipuji, menolak sentuhan ataupun candaan. Nah, sebenarnya kayak jadi alam juga ya. Sebenarnya bagaimana sih kondisi yang ada di rumah saat ini? Apakah memang sudah membuat anak merasa aman dan nyaman di rumah, atau sebaliknya gitu. Dan ini yang bisa menjawab kita sendiri. Dan apakah ini bisa diperbaiki? Selalu bisa, tapi memang butuh waktu dan tidak bisa instan untuk kita langsung mengembalikan kondisi yang ideal yang kita inginkan. Lalu berubahnya dari mana? Dari kita sendiri. Gitu. Dari kita sendiri yang memulai untuk perubahan. Karena orang lain pun juga nggak akan bisa kita kendalikan. Tapi perubahan sekecil apapun yang kita buat dalam keluarga, yang kita ubah pola-polanya yang awalnya mungkin yang kurang baik gitu ya, terus kita mencoba untuk memperbaiki itu, lambat laun nanti akan mempengaruhi anggota keluarga yang lain, dan itu yang akan membuat keluarga menjadi lebih hangat. Mungkin itu yang bisa saya coba tangkap dari pendek gambaran yang dituliskan di chat Ibu Rini. Terima kasih Ibu Meli sudah mau berbagi cerita. Baik, gimana Bu Meli, apakah sudah bisa menjawab? Mungkin ini juga ya Mbak Velin, apakah ada kaitannya dengan bahasa kasih gitu ya? Maksudnya kayak anak tidak suka disentuh, anak tidak suka dipuji. Apakah berhubungan dengan itu gitu? Namun ini ada sangat banyak hal yang saya kurang tahu ya. Mungkin saya memaknainya terlalu berlebihan, tapi perilaku nggak mau banyak bicara dengan orang tua, terus suka tersinggung, nggak mau dipuji, nggak mau disentuh. Ini kalau misalnya kita bicara 5 bahasa cinta, semuanya nggak cocok gitu. Jadi Nggak cocok ya? bukan karena bahasa cinta, tapi karena ada kondisi di rumah yang mungkin membuat anak merasa belum dapat, mohon maaf ya, mungkin dia merasa belum dapat diberikan kasih sayang yang dia inginkan gitu. Mungkin dari orang tua sudah memberikan itu, tapi memberikan kasih sayang pun belum cukup, karena kadang-kadang anak tidak memaknai itu sebagai kasih sayang. Nah, yang jadi PR kemudian adalah bagaimana kita tahu bahwa apa sih yang sebenarnya membuat dia merasa disayangi. Itu yang jadi PR. Tanyakan kepada anak, dia ingin diperlakukan seperti apa? Apa sih hal yang mungkin membuat dia senang? Jangan-jangan bukan hal-hal yang muluk-muluk yang kita rasa itu bikin dia senang atau merasa dia dicintai. Mungkin dengan hal-hal kecil atau hal lainnya yang itu jawabannya hanya ada di anak. Dan kita perlu merendahkan hati untuk mendengar suara itu. Dengan kita mengetahui sebenarnya apa yang dibutuhkan anak, apa yang sebenarnya dia harapkan dari keluarga, dari ayah atau ibunya, itu yang nanti akan membantu pelan-pelan dia merasa nyaman di dalam keluarga. Karena memang rasa cinta nggak cukup, kita perlu tahu apakah anak kita memang sudah merasa cukup dicintai. Dan itu jawabannya ada di anak. Nggak bisa kita nyari di buku atau nyari di ruang konsultasi, nggak ada. Jawabannya ada di anak sendiri. Kita coba gali itu, bertanya dengan lembut. Dan semoga itu
itu bisa menjadi awal untuk kita memperbaiki hubungan. Terima kasih juga Ibu Meli. Ya, terima kasih teman-teman yang sudah mau berbagi ya, mau sharing, mau bertanya. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Insya Allah ini walaupun tidak semua bertanya, tapi pertanyaan-pertanyaan dari peserta ini juga mungkin mewakili sebagian dari yang dirasakan oleh yang ada di sini ya. Kemudian jawaban dari Mbak Felin juga insya Allah bisa bermanfaat untuk semuanya. Ya. Baik, bagaimana Kak Rey? Apakah masih ada waktu atau sudah habis ini waktunya? Baik, 3 menit lagi mungkin ya, biar pas 21.15. Satu penanya. Baik, satu penanya lagi, apakah masih ada yang mau bertanya? Silakan mau raise hand atau mau lewat chat. Oke, Bu, maaf saya izin menanggapi ya yang dituliskan di chat. Tadi ada Oh ya, silakan. Bu Meli menambahkan kalau tantrum itu marah, guling-guling, nangis, banting pintu, mecahin kaca sampai jerit tangannya. Ini sudah tidak wajar. Untuk usia remaja, perilaku menyakiti diri sendiri dan meluapkan emosi dengan demikian ini sudah termasuk kategori tidak sehat. Dan ada baiknya untuk mungkin dia tidak mau untuk konsultasi ke psikolog, tapi mungkin bisa dicoba dari orang tuanya terlebih dahulu untuk konsultasi dengan profesional terdekat. Mungkin kita nggak ngerti penyebabnya apa. Barangkali dia mengalami situasi yang sangat berat dan tekanan itu yang tidak bisa dia ekspresikan. Dan mungkin dia memang tipenya seorang yang introvert gitu ya. Jadi nggak bisa cerita ke orang lain, lebih banyak menutup diri. Dan akhirnya cara regulasi emosi yang dilakukan adalah dengan internalisasi untuk menyakiti dirinya sendiri. Dan ini mari kita bantu dia agar bisa belajar untuk mencintai dirinya sendiri dengan tidak menyakiti dirinya sendiri. Karena ini sudah tidak wajar. Ada baiknya mungkin dari orang tua bisa konsultasi dengan profesional terdekat terlebih dahulu. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Felin. Ya, jadi itu ya Bu Meli ya. Kalau melihat dari tanda-tandanya ini, ya ini sudah waktunya gitu ya untuk meminta bantuan profesional karena ya jangan sampai keadaan jadi lebih tidak baik lagi. Gitu. Kalau sampai melukai diri sendiri berarti kan ya kasihan anaknya. Baik, mungkin sudah waktunya ya Kak Rey. Ini sudah mungkin ada closing statement dari Mbak Felin. Atau mungkin nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan masih bisa ya Mbak Felin di grup WA masih bisa ya? Ya, boleh Bu Ningrum. Ya, terima kasih. Ya. Baik, silakan Mbak Felin untuk closing statement ya. Silakan. Terima kasih atas kesempatannya dan juga pertanyaan dan diskusi yang sangat menarik. Saya banyak belajar juga dari yang disampaikan oleh Ibu Yati, ibu-ibu dan juga kakak-kakak yang lain. Memang sebagai orang dewasa atau orang tua yang memiliki anak remaja ini bukan satu hal yang mudah karena selain remajanya yang transisi dari anak-anak, kita sebagai orang tua dan orang dewasa di sekitarnya pun juga perlu penyesuaian, perlu menyesuaikan diri, perlu memahami hal baru di remaja dan memahami bagaimana karakteristik remaja, keunikannya ini insya Allah akan dapat membantu kita untuk membantu remaja bisa menemukan diri versi terbaiknya dan bisa menjadi penolong pertama apabila dia dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Sama-sama kita merangkul remaja karena ini adalah suatu momen usia yang memang tidak mudah untuk dia. Baik, terima kasih. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Mbak Felin. Alhamdulillah jazakallahu khairan. Alhamdulillah jazakumullah khairan semuanya. Ini kira-kira kita mau foto dulu apa enggak ya? Ada yang mau buka kamera enggak? Kita mengabadikan apa ya? Ini kan momen yang tidak biasa ya Bu Yakti. Mungkin Bu Meli, Kak Jumi masih terhubungkah? Ya, kita nanti foto dulu ya. Mbak Silmi mau pakai background aja atau tampil yuk? Mana nih wajah cantiknya?
Oh, iya Ibu. Maaf, belum bisa open video Oke, ya. bisa ya, nggak apa-apa. Ada Mbak Ani Rahayu, Mbak Salsabila, Ibu Anis Azizah, Kak Tamara. Ini ada yang baru bergabung ya, Kak Rio. Siapa ini baru masuk? Nggak apa-apa yuk, yang mau open cam. Kita foto dulu, mau gaya apa? Kita biasanya gaya literasi ya, L. Tapi saya nggak bisa nih, soalnya saya mau screenshot. Silakan. 1, 2, is. Oke, baik. Saya save dulu. Sekali lagi ya. Mau gaya gimana? Gaya gini? Gaya apa? Oh ya. Baik, kita hitung ya. 1, 2, 3. Oke, ada lopeknya. Baik, sudah ya. Terima kasih kepada semuanya yang sudah mau bergabung di acara kali ini. Insya Allah ilmunya bermanfaat sekali ya untuk diri kita sendiri, untuk anak-anak kita, untuk murid-murid ya. Ini ada Bunda Eva, Kak Rey, yang guru, mungkin yang lain juga ada yang guru di sini ya. Ya, kalau ada masalah-masalah yang mungkin belum bisa diselesaikan di sini, masih ada pertanyaan dan lain-lain, bisa di grup WhatsApp ya. Tapi kalau misalnya perlu konsultasi lebih lanjut, bisa menghubungi Mbak Novelina Yusraningdiah ini ya, sebagai seorang psikolog profesional. Insya Allah bisa membantu kita jika ada masalah yang berat yang ingin kita selesaikan. Baik, terima kasih semuanya. Saya mohon maaf jika ada kata-kata yang mungkin kurang berkenan atau ada hal yang kurang bisa dimengerti dan lain-lain. Kak Rey, mungkin masih ada yang ingin disampaikan? Ya, mungkin ini barangkali ada yang di room ini belum masuk grup ke Arum atau Oh semuanya iya, masuk. ada yang belum masuk di grup ya. Baik, ini Nomornya ada grup. dicatat. Baik, ini saya kasih link grupnya ya. Grup ini memang grup menulis, artinya kita berusaha untuk menyampaikan apa yang kita rasakan gitu ya tentang remaja. Harapannya sih kalau kita tuliskan itu insya Allah kan lebih banyak orang yang membaca ya. Dengan kalau seperti ini kan mungkin ada yang sedang sibuk, ada yang apa, nggak bisa mengikuti Zoom ini. Tapi dengan kita tuliskan, ya mungkin tadi mendapat pencerahan apa gitu ya dari Mbak Velin, atau mungkin juga punya pendapat sendiri gitu ya. Kita punya pendapat sendiri tentang remaja, bagaimana cara kita menghadapi remaja, seperti tadi Bu Yekti ya, ngajak ngobrol dan lain-lain itu alangkah baiknya jika dituliskan, itu nanti orang lain akan bisa membaca. Dan nanti tulisannya itu insya Allah kan saya periksa dulu gitu ya. Jadi kalau misalnya nih kira-kira terlalu berat itu dalam arti kayak buang sampah gitu ya, yang baca tuh jadi ikut nangis, ikut apa yang tidak memecahkan masalah, nanti kita ini lagi, kita apa istilahnya, kita bicarakan lagi gitu, bagaimana tulisannya itu nanti bisa menginspirasi pembaca. Jadi bukan hanya kita melepaskan emosi, tapi pembaca yang membaca tulisan kita itu juga bisa mendapatkan manfaat dari tulisan kita. Nanti insya Allah kita lanjutkan di grup ya untuk teknis penulisannya. Jadi di sini kita untuk seminarnya aja, webinarnya aja, nanti di grup kita akan lanjutkan tentang materi-materi penulisan. Baik Kak Rey, itu saja. Ya, cukup. Udah komplit. Baik ya, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih kepada Dandelion Publisher yang sudah memfasilitasi ya webinar itu bisa berlangsung. Kalau Zoom-nya gratisan itu 40 menit sudah putus. Tapi ini alhamdulillah dengan adanya fasilitas ini kita bisa lanjut sampai selesai. Baik, terima kasih semuanya. Nah, sekali lagi kami dari saya mengatasnamakan Dandelion Publisher ya Mbak Rey. Ya minta maaf jika ada kekurangannya dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung. Semoga acara kali ini bisa membawa manfaat dan keberkahan untuk kita semua. Spesial untuk Kak Velin ya. Ini ada satu giveaway buku. Ada buku yang bisa ini untuk judulnya tuh aduh nggak kelihatan ya. Judulnya Accept, Embrace, and Grow Together, yaitu tentang inner child. Ini nanti Mbak Velin dapat satu ya. Mbak Velin dapat satu. Kemudian
Ini dari penanya terbaik ini, Mbak Felin, silakan dipilih siapa yang mendapatkan bukunya. Oke, langsung diumumkan di sini ya, Bu Nirum. Gak Iya, apa-apa, iya. langsung di sini aja biar senang. Oke, langsung saya pin ya. Pemenangnya adalah semuanya pertanyaannya sangat menarik, cuman karena milihnya hanya satu, mohon maaf ya teman-teman. Yang beruntung adalah Tarat. Nah, selamat Ibu Meli. Baik, Bu Meli ya. Nanti Wapri alamatnya ya, Bu Meli, ke saya. Nomornya saya tulis di sini ya. Oke, ini nomor WA-nya nanti di Wapri alamatnya ke saya ya, Bu Meli. Sudah dicatat? Baik, sudah dicatat ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Sampai dijumpa di grup ya. Mudah-mudahan semua bisa bergabung di grupnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ningrum. Terima Terima kasih Kak kasih Re, Mbak Bu Nirum, dan Nafelin. teman-teman. Assalamualaikum. Semuanya. Izin pamit. Izin pamit ya. Iya.